Dua tips investasi untuk pemula sebagai kunci untuk mencapai financial freedom. Oke, saya akan berikan dua tips, dua kunci yang sangat practical, to the point, nggak pakai omon-omon, semua udah saya lakuin, dan cukup dua ini aja yang kamu harus tahu, terutama kalau kamu pemula tapi kamu punya cita-cita dan impian ingin mencapai financial freedom. Kamu mau kaya raya, kamu mau sukses secara finansial, kamu mau bahagiakan orang tua, kamu mau berguna buat orang banyak, kamu mau nyumbang, kamu mau berimpact atau apapun lah goalmu nanti. Nggak ada yang salah. Semua goal itu baik adanya, semua tujuan itu baik adanya, tapi akan jauh lebih baik kalau kamu juga settle, kamu aman, kamu freedom secara finansial. Kenapa? Karena gini, kalau kamu freedom secara finansial, terserah kamu mau ngapain dengan uangmu. Kamu orang baik, kamu akan jadi orang yang makin baik ketika kamu udah mencapai financial freedom. Ketika kamu orang yang nggak baik, paling tidak kamu bisa nyumbang lebih banyak kalau kamu sukses secara finansial. Oke? Jadi tidak ada yang salah, tidak ada ruginya kamu mencapai financial freedom, bahkan orang-orang yang spiritual bisa jadi lebih spiritual ketika mereka sudah freedom secara material. Karena mereka nggak lagi mikirin besok makan apa, mereka nggak lagi mikirin besok anak sekolah bayarnya bagaimana, besok bayar kontrakan rumah bagaimana. Nggak ada lagi yang mereka pikirin soal keuangan, sehingga mereka bisa fokus. Mereka bisa fokus, kalau kamu nih orang-orang yang spiritual ya, kamu bisa fokus mengembangkan spiritualismemu di jalan yang jauh lebih baik karena kamu bisa banyak beramal, banyak nyumbang, banyak bangun tempat ibadah, bisa melakukan banyak perjalanan spiritual. Jadi di video ini saya akan kasih kamu sekali lagi dua tips. Tipsnya ini adalah sesuai dengan apa kondisimu saat ini. Kalau kamu ada di kondisi yang masih awal, masih di tahap-tahap awal, maksudnya gini, secara keuangan kamu belum settle, gajimu masih UMR, bahkan mungkin kamu masih pengangguran, kamu masih tergantung sama orang tua, hidupmu masih di tengah-tengah di bawah garis kemiskinan, kerjaanmu nggak jelas, dan kalau satu parameter yang jelas menurut saya ya, kamu uangnya masih di bawah 1 miliar. Kalau kamu masih di bawah 1 miliar, tips nomor 1 mutlak pasti kamu perlukan. Tips nomor 2 sebaliknya, kamu belum perlu. Kenapa? Karena tips nomor 2 nanti kamu bisa mulai pikirin ketika kamu udah sampai di tahap kamu udah punya uang 1 miliar, kamu udah punya kamu udah mapan secara keuangan, kerjaanmu memberikan income yang bagus, gajimu udah mulai bagus, keuanganmu udah mulai sehat, utang-utang udah mulai lunas. Nah, baru kamu pikirin tips yang kedua. Tips yang pertama, definitely mutlak dipastikan kamu perlu kalau keuanganmu masih jelek, masih belum mapan, masih belum bagus. Tips nomor 1, kamu harus pahami, kamu harus lakukan, kamu harus praktekkan. Gak ada jalan lain. Sekali lagi saya ulangin, gak ada jalan lain. Jadi gini, tips yang pertama yang kamu harus pahami dan kamu harus lakukan kalau kamu masih pemula, dalam konteks adalah investasi bagi pemula untuk mencapai financial freedom. Tips nomor 1 adalah kamu fokus dan hanya satu-satunya fokusmu 100% pagi, siang, sore, malam, ketika bangun tidur, bahkan sampai kamu tidur lagi, bahkan kalau perlu dibawa mimpi, fokus kepada high income skill. Keterampilan-keterampilan yang bisa memberikanmu penghasilan yang besar. Fokusnya naikin income, naikin penghasilan, banyakin uangmu. Itu dulu fokusnya. Maksudnya apa? Kamu fokus kepada hal-hal yang bisa memberikan kamu aktif income yang besar. Gimana caranya supaya kalau kamu berkarir, kamu kerja sebagai karyawan, kamu nggak usah resign, tapi kamu dapat gaji yang besar. 50 juta sebulan, 100 juta per bulan. Gimana caranya jadi direktur? Gimana caranya kamu jadi marketing, tim sales marketing, tapi kamu bisa menghasilkan omset 10 miliar untuk perusahaanmu? Di mana 10 miliar? Kalau misalnya kamu komisinya 1% aja, itu udah 100 juta masuk kantong. Kalau komisinya 5% dari 10 miliar, itu 500 juta masuk kantong. Ingat loh tadi, kalau misalnya kamu udah punya 1 miliar di rekening, baru kamu mulai masuk tips yang kedua. Tips yang pertama adalah
Kamu fokus besarin income, besarin penghasilan, banyakin uang di rekeningmu. Banyaknya ya nggak usah sampai 100 triliun juga, nggak usah. 1 miliar aja dulu, itu targetmu. Gimana cara mencapai 1 miliar? Ada banyak caranya, kuasai high income skill. Kenapa harus high income skill? Kenapa harus mempelajari keterampilan-keterampilan yang mendatangkan income besar? Karena keterampilan-keterampilan ini bisa dipelajari, satu. Kedua, ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapa saja asal mau belajar. Kalau misalnya saya bilang gini, kalau kamu mau jadi kaya, kamu harus jadi pemain bola nomor 1 di dunia kayak Ronaldo, kayak Messi. Bisa nggak? Ya mereka berdua bisa. Belum tentu sekian miliar orang di bumi ini bisa. Karena nggak segampang itu. Dan pemain bola terbaik ya hanya 1 maksimal 2 orang. Nggak bisa, pemain bola terbaik ada 1.000 orang, nggak bisa. Tapi kalau saya bilang kuasai high income skill, 1 juta orang bisa. Yang penting mereka mau belajar. Sesuatu yang duplicable, sesuatu yang bisa dilipat gandakan, di multiplikasi. Jadi semua orang bisa, yang penting mau belajar. Sekali lagi, di mana belajarnya? Oh banyak banget, ada bukunya, ada video-videonya, online course-nya, oh banyak banget. Ya, apa contohnya high income skill? Skill marketing, skill pemasaran, skill jualan, skill closing, skill jualan di atas panggung, jualan ke depan orang banyak sekaligus, skill content marketing, affiliate marketing, social media marketing, video marketing, itu semua adalah contoh high income skill. Keterampilan-keterampilan yang kalau kamu kuasai dan kalau kamu praktekkan, maka penghasilanmu akan besar. Kamu akan mendatangkan income yang besar dari sana. Itu menariknya high income skill. Kalau kamu sekarang masih ngerasa, tapi Pak Gede, saya kan tukang beca, saya kan petani, saya kan cuman PNS yang baru masuk, gajinya masih kecil. It's okay, nggak masalah. Pertanyaannya adalah seberapa banyak jam yang kamu mau spend, yang mau kamu berikan, luangkan untuk kamu bisa menguasai high income skill ini. Kalau kamu bilang, oh saya siap meluangkan waktu 1 jam per bulan, ya udah selamat, sampai kamu reinkarnasi 10 kali juga nggak akan menguasai itu high income skill. Karena gini, ini tentang komitmen. Semua orang yang komit berhasil. Semua orang yang mau berkomitmen melakukan, menguasai high income skill, income-nya pasti naik. Saya tantang kamu deh, saya tantang. Berikan saya contoh 1 orang yang jago jualan tapi miskin. 1 orang aja yang jago jualan tapi hidupnya miskin. 100% saya berani garansi nggak ada orang kayak gitu. Semua orang jago jualan pasti minimal hidupnya makmur deh, minimal mapan deh, minimal hidupnya enak, berkecukupan, nggak akan miskin. Orang jago jualan nggak akan miskin. Yang jago jualan ya. Tapi kemudian gini, apakah jualan satu-satunya skill untuk jadi kaya? Oh enggak juga. Ronaldo nggak jago jualan, Messi nggak jago jualan, saya yakin. Tapi mereka pemain bola terbaik di dunia. LeBron James saya yakin nggak jago marketing, tapi dia pemain basket terjago sedunia. Dia kaya raya. Novak Djokovic, Roger Federer, pemain tenis terbaik di dunia. Rafael Nadal, pemain tenis terbaik di dunia. Mereka kaya, mereka nggak jago marketing. Tapi cara itu sangat tidak duplicable. Itu namanya jadi kaya by nasib dan by nasab, bukan by design. Kalau by design semua orang harusnya bisa melakukan asal mengikuti step-stepnya. Stepnya apa? Saya udah bilang, belajar jualan, belajar marketing. Nanti lihat di description deh, saya akan taruh 1 referensi buku yang kamu bisa beli, kamu bisa pelajari, di mana itu udah banyak banget bantu orang jadi jago jualan, banyak banget kebantu orang bisa punya penghasilan tambahan, bahkan income-nya naik sampai banyak yang utangnya puluhan juta pun bisa lunas. Menarik banget. Nanti lihat di description, silakan dicek bukunya. Yang kedua, kalau kamu udah punya income 1 miliar, kamu udah punya uang 1 miliar di rekening, syukur-syukur punya income 1 miliar per bulan. Waktu top, Marco top. Belajar skill berikutnya. Tips yang kedua yaitu apa? Tips kamu berinvestasi. Mulai belajar bikin uangmu bekerja lebih keras daripada kamu bekerja mengumpulkan uang. Belajar mulai membangun passive income, beberapa sumber passive income. Sekali lagi, beberapa sumber passive income. Kalau kamu mulai bisnis, kamu mulai 10 bisnis yang semuanya kamu lakukan sendiri, oh capek. 1 capek, kedua nggak akan ada yang besar, ketiga kalau bisa semuanya malah bangkrut. Jadi kamu fokus di 1 bisnis, fokus di 1 karir, fokus di 1
jalan untuk membangun kekayaan, membangun active income. Lalu kemudian setelah active income cukup besar, kamu punya rekening atau uang di rekening yang cukup besar, baru kamu mulai menginvestasikan uangmu. Tahap pertama, tips pertama, kamu fokus di leher ke atas. Fokus kembangkan, tingkatkan penghasilanmu. Kalau kamu seorang entrepreneur, kamu seorang pebisnis, fokus naikin omset bisnismu. Kalau kamu seorang karyawan, fokus kembangkan karirmu. Kalau perlu sekarang misalnya kamu adalah supervisor untuk HR, untuk HRD. Bilang sama bosmu, Pak, saya pindah ke marketing. Saya mau dibayar berdasarkan performa saya. Saya mau dibayar berdasarkan komisi saja. Kalau saya misalnya jualan 1 miliar, saya mau komisi 5%. Dapat 50 juta. Jualan 10 miliar, komisi 5%, 500 juta. Tantang dirimu. Makanya harus menguasai skill marketing, harus menguasai skill jualan. Ketika income-nya udah besar, duitnya udah banyak, baru mulai suruh tuh uang yang kamu punya. Jangan didiamin di rekening, jangan didiamin di tabungan deposito. Suruh mereka kerja, investasi, jadiin propertinya dibisnisin. Beli tanah jadiin lahan parkir. Beli kos-kosan 30 kamar, kalau perlu disewain harian. Bikin hotel dan segala macamnya. Beli ruko di lantai 1 kamu jadiin Indomaret, misalnya lantai 2, lantai 3 kamu sewakan untuk ruang meeting dan segala macamnya. Ada banyak banget. Beli franchise, bisnis segala macam supaya uangmu bekerja sangat keras. Itu kalau udah di tingkat kedua, udah di level 2. Kamu udah punya duit, sekarang goalnya adalah bagaimana caranya uang ini jadi asetnya bekerja, menjadikan kamu pasif, memberikan kamu pasif income, memberikan kamu financial freedom. Tapi kalau belum sampai sana, sekali lagi, belajar jualan, naikin omset, naikin income dulu, fokus ke sana aja dulu. Nggak usah deh mikirin invest di kripto mana, kalau belum punya duit, jangan, percuma. Yang ada ketika misalnya kriptonya boncos, ya uangmu habis, yang disalahin kriptonya, padahal salah kamu sendiri. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.